peristiwa Karbala. Dan setiap malam alhamdulillah ustadz-ustadz kita menjelaskan kepada kita tentang betapa indahnya pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa-peristiwa ini. Pada malam hari ini saya ingin berbicara tentang kesetiaan sahabat Imam Husain kepada Husain alaihissalam. Karena peristiwa Karbala itu dihadiri oleh sahabat Husain dan keluarga Husain. Keluarga Imam Husain jumlahnya nggak banyak. Sebagian bilang 18, sebagian bilang 20-an. Tapi kalau kita lihat darah daging Nabi yang hadir di Karbala bisa kita hitung jari. Imam Husain dengan 3 anaknya Ali. Aliul Akbar yang gugur, Aliul Awsat, Ali Zainal Abidin, dan yang kecil Ali apa? Aliul Asghar. Putri Imam Husain hadir. Ada Fatimah, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulthum. Adik Imam Husain hadir, Zainab Al-Kubra. Keponakan Imam Husain dari anaknya Imam Hasan hadir, 4 orang, 3-nya gugur di jalan Allah. Itu adalah darah daging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya adalah anak-anak Imam Ali bin Abi Thalib dari istri Ummul Banin. Selebihnya adalah sahabat-sahabat Imam Husain. Sahabat Imam Husain ada yang dari Mekah, ada dari Madinah, ada dari Kufah. Total jumlah seluruh sahabat Imam Husain yang gugur di Karbala bersama Husain dan keluarga Husain jumlahnya lebih kurang 72 orang. Wanita tidak termasuk. Wanita dengan wanita lebih kurang ada 100 sekian orang. Kita ingin berbicara sebagian dari sahabat-sahabat Imam Husain. Tapi sebelumnya ya ikhwan, kita ingin melihat sebuah kesetiaan. Di dalam Al-Quran dikatakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ada orang-orang, kata Allah, yang begitu setia. Dia akan mengorbankan dirinya walaupun dia punya kepentingan untuk dirinya yang sangat tinggi. Imam Husain alaihi salam memuji sahabat-sahabatnya dengan kata-kata yang luar biasa. Aku tidak melihat ada sahabat yang lebih setia daripada sahabatku. Aku tidak melihat sahabat-sahabat lain yang lebih berbakti kepada sahabatnya ketimbang sahabat-sahabatku. Yo ikhwan, kata kuncinya adalah sebuah kesetiaan. Kesetiaan kepada orang seperti Abi Abdillah al-Husain. Kesetiaan kepada seorang imam yang maksum. Disinilah mungkin kita akan mengambil pelajaran yang banyak. Bagaimana kita bisa setia kepada orang seperti Abi Abdillah al-Husain. Karena itu doa ya laitana kunna ma'akum itu sebetulnya adalah sebuah permohonan kepada Allah. Bagaimana kita bisa setia. Duhai sekiranya kami bisa bersama. Setia. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk selalu bersama orang-orang yang soleh. Ada sebuah ayat yang seringkali kita dengar yang berbunyi begini. Innal ladzina amanu wa amilus solihat wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Nabi, Siddiq, Syuhada, dan Salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, mereka adalah teman yang terbaik. Saya tidak akan bahas ayat ini secara rinci, saya sekedar ingin menjadikan ini sebagai bukti saja betapa Al-Quran menyuruh kita bergabung bersama orang-orang tertentu, berafiliasi, meletakkan diri kita berada dalam satu golongan dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena katanya ayyuhal ikhwan, persahabatan itu tidak akan berakhir di dunia. Nanti di hari kiamat ada dua kelompok. Ada kelompok yang sangat gembira dengan sahabatnya, ada lagi kelompok yang sangat menyesal kenapa dia bersahabat dengan kelompok tertentu. Na'udzubillah. Ada ayat yang mengatakan nanti di hari kiamat ada orang berkata begini, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Oh, sekiranya dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabatku. Tapi ada ayat lain yang mengatakan sebaliknya. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat itu satu sama lain akan saling bermusuhan kecuali persahabatan yang dibangun di dasar ketakwaan kepada Allah. Jadi ketika kita berafiliasi dengan sebuah golongan, berafiliasi kita itu akan berkonsekuensi sampai nanti di hari kiamat. Kalau kita menyatakan diri kita bersama Imam Husain di dunia, kita akan bersama Imam Husain di sana nanti insya Allah. Kalau kita menyatakan diri kita tidak bersama Imam Husain di dunia, jangan harap nanti di akhirat kita akan bersama Imam Husain alaihissalam. Karena persahabatan itu akan apa? Akan berlanjut. Karena itu Ahlul Bait menyuruh kita selalu bersama mereka. Karena itu Nabi bilang apa? Nabi bilang Ahlul Bait itu bagaikan bintang-bintang di langit. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, mereka adalah imam-imam kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Jangan kalian dahului dan jangan kalian ketinggalan dari mereka. Betul kan? Jangan kalian mendahului mereka, sok pinter dari mereka. Jangan. Tapi jangan juga apa? Ketinggalan. Ketinggalan kapal nggak boleh. Masuk kapal sama-sama. Masuk Ahlul Bait sama-sama. Jangan ketinggalan. Jangan mendahului mereka, jangan sok minterin mereka. Jangan melebihi kata-kata mereka. Jangan melebihi sunnah mereka. Tapi jangan apa? Jangan juga ketinggalan. Selalu ikut mereka. Itu setia kepada Ahlul Bait alaihimussalam. Ayyuhal ikhwan yang sangat saya muliakan, ini yang sangat penting. Bersahabat dan setia. Mudah-mudahan kita menjadi sahabat-sahabatnya Imam Husain alaihissalam. Sebagaimana kita ingin berharap menjadi sahabat-sahabatnya Al-Imam Al-Hujjah Ibnul Hasan. Mudah-mudahan kita menjadi pembela-pembela Al-Imamul Mahdi alaihissalam. Kesetiaan ini harus kita bangun. Tidak cukup dengan kita berkata kita adalah pengikutnya Imam Husain, tapi kita tidak setia kepada Husain. Tidak cukup kita berkata kita adalah sahabatnya Imam Ali, kita adalah syiahnya Imam Ali, tapi kita tidak setia kepada Ali. Tidak cukup kita berkata kita adalah sahabatnya dan pembela Imam Mahdi, tapi kita tidak setia kepada Mahdi. Enggak cukup. Kesetiaan adalah kuncinya. Komit orang menyebutnya. Setia, mengafiliasikan diri, mau berkorban untuk mereka adalah tanda-tanda kesetiaan. Lihat bagaimana Imam Ali alaihissalam
begitu setianya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi nawarkan Imam Ali untuk tidur di tempat tidurnya di saat Rasulullah mau hijrah. Kan Nabi harus hijrah, meninggalkan Mekah, karena malam itu 40 orang-orang musyrikin akan menebas Rasulullah. Datang Jibril berkata, "Ya Muhammad, malam ini engkau pergi." Tapi caranya supaya mereka tidak tahu Nabi Muhammad sudah keluar, harus ada orang yang menempati tempat pembaringannya. Rumah Nabi dikepung, kamar Nabi sudah diketahui di mana, tempat tidur Nabi sudah diketahui di mana. Kalau tempat itu kosong, orang kafir bilang, wah Nabi Muhammad sudah pergi, maka mereka bisa kejar Nabi Muhammad. Untuk memperdaya mereka, Nabi Muhammad menawarkan kepada Ali. Dibilang, "Ya Ali, maukah engkau berada dalam tempat pembaringan aku malam ini? Kemungkinan engkau akan mati. Kemungkinan pedang-pedang yang terhunus akan memutuskan badanmu. Dan aku akan hijrah meninggalkan Mekah." Terus Imam Ali bertanya apa? Dia bilang, "Ya Rasulullah, apakah dengan itu engkau akan selamat ya Rasulullah? Apakah dengan aku berbaring di situ engkau akan selamat sampai ke tujuanmu?" Rasulullah bilang, "Iya ya Ali. Ya Rasulullah, 1000 nyawa untukmu ya Rasulullah. 1000 nyawa." Kesetiaan yang luar biasa. Setia kepada Rasulullah. Ali alaihissalam ajarkan. Dalam peristiwa Uhud, sebuah peperangan yang paling banyak melukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akibat dari sebagian sahabat-sahabat Nabi yang tidak mendengar dan mengkhianati apa yang dia sudah janjikan kepada Nabi. Seharusnya mereka nunggu di sebuah bukit, tiba-tiba mereka tinggalkan bukit, diserang, kemudian pasukan kaum muslimin akhirnya porak-poranda diserang oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nabi katanya mengalami luka yang luar biasa. Sedemikian banyaknya luka, katanya hampir sekujur tubuh Nabi luka. Giginya copot, bibirnya pecah, dahinya berdarah, umbun-umbunnya semuanya berdarah. Hampir-hampir Nabi meninggal. Bahkan diteriakin oleh orang-orang musyrikin, "Qutila Muhammad, qutila Muhammad." Nabi Muhammad sudah mati. Semuanya pada lari. Hanya 3-4 orang yang menjadikan dirinya sebagai tameng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Dia memasangkan dirinya, ketika orang memanah, dia pasangkan badannya biar dirinya yang terpanah. Ketika orang tombak, Ali pasangkan dirinya biar dirinya yang tertombak. Sampai katanya setelah peristiwa Uhud, orang yang paling banyak luka adalah Ali bin Abi Thalib. Paman Nabi Sayyidina Hamzah gugur. Ali banyak sekali lukanya, sampai sekujur tubuhnya luka. Kenapa ya ikhwan? Setia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau lihat sahabat-sahabat Imam Ali juga begitu. Sahabat Imam Ali alaihissalam, sebagian